Kita lanjutkan pembacaan Taisir Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 sampai 88. Ayat yang ke-83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Tafsir ayat yang ke-83, orang-orang ahli kitab atau kaum musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kisah Zulkarnain. Maka Allah memerintahkan beliau untuk berkata, Sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Di dalam kisah ini terdapat berita yang bermanfaat dan arah pembicaraan yang menakjubkan. Maksudnya, aku akan menceritakan kepada kalian tentang sifat-sifatnya yang bisa menjadi bahan perenungan dan pelajaran. Adapun keadaan-keadaan selain itu, maka beliau tidak membacakan ceritanya kepada mereka. Ayat yang ke-84. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Ayat yang ke-85, fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Tafsir ayat 84 sampai 85, inna makanna lahu fil ard. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Maksudnya Allah menjadikannya raja dan memudahkannya untuk menerobos penjuru-penjuru bumi dan memudahkan tunduknya mereka kepadanya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maksudnya Allah memberinya sebab kausalitas yang dapat mengantarkan dirinya kepada apa yang telah dia capai untuk dipergunakan melumpuhkan negeri-negeri dan memudahkannya masuk ke wilayah-wilayah yang jauh. Dan dia telah beramal dengan sebab-sebab yang Allah berikan kepadanya. Makanya dia mempergunakan fasilitas-fasilitas tersebut sebagaimana mestinya. Tidak setiap orang yang mempunyai sebab kausalitas mampu menjalankannya. Dan tidak setiap orang sanggup memperoleh sebab kausalitas. Bila sudah terpadukan antara kesanggupan memperoleh sebab kausalitas yang hakiki dan menjalankannya, niscaya terwujudlah tujuan. Bila keduanya tidak ada atau salah satunya tidak terpenuhi, maka tujuannya tidak terrealisasikan. Sebab kausalitas yang Allah berikan kepadanya tidak diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan riwayat-riwayat pun tidak menyinggungnya dalam bentuk yang mengarah kepada keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada kelonggaran yang bisa kita lakukan selain diam saja tentang persoalan tersebut. Tidak menoleh kepada riwayat-riwayat Israiliyat yang dikutip oleh para pembawa riwayat dan kisah semacamnya. Tetapi kita sudah mengetahui secara global bahwa ia adalah sebab kausalitas yang kuat, variatif, bersifat internal atau eksternal. Dengan itu ia mempunyai pasukan besar yang berjumlah banyak dan bersenjatakan, memadai, serta penuh keteraturan. Dengan itu pula dia mampu menumbangkan musuh-musuh, memudahkan perjalanan menuju belahan bumi bagian timur dan barat serta penjuru-penjuru dunia. Ayat yang ke-86. Hatta idza balagha maghribal samsi wajadaha ta'rubu fi ainin hami'atin wa wajada indaha qauma qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, maka dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan terhadap mereka. Tafsir ayat yang ke-86, maka Allah memberikan kepadanya sesuatu untuk sampai ke Maghrib Basyams, tempat terbenamnya matahari, hingga melihat matahari dalam jangkauan pandang mata, seolah-olah ia ta'rubu fi ainin hami'atin, terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, maksudnya yang berwarna hitam. Ini sudah menjadi pemandangan biasa bagi orang yang antara tempatnya dan garis ufuk matahari bagian barat terpisahkan oleh air. Menyaksikan terbenamnya di atas air meskipun matahari itu sebenarnya sangat tinggi, wa wajada indaha, dan dia mendapati di situ.
yaitu di tempat terbenamnya matahari. Kauman kulna ya dal qarnain imma ang tu'adziba wa imma ang tattakhida fihim husna. Segolongan umat kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Maksudnya, kamu boleh berbuat apa saja, baik dengan cara menyiksa mereka dengan pembunuhan, pukulan, panahan, atau cara lainnya, dan boleh juga dengan cara berbuat baik kepada mereka. Jadi ia dihadapkan pada dua pilihan, karena tampaknya mereka itu orang-orang kafir, orang-orang fasik, atau terdapat gejala semacam itu pada mereka. Bila mereka itu kaum mukminin yang tidak berbuat kefasikan, niscaya tidak diperolehkan baginya untuk menyiksa mereka. Ayat yang ke-87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuradu ila rabbih fayu'adzibuhu azaban nukra. Zulkarnain berkata, adapun orang yang berbuat aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-nya. Lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Tafsir ayat yang ke-87. Zulkarnain mempunyai strategi syar'i yang menjadikannya pantas menerima sanjungan dan pujian karena curahan taufik Allah kepadanya. Ia berkata, aku akan membagi menjadi dua bagian. Amma man zalam, adapun orang yang berbuat aniaya dengan kekufuran, fasawfa nu'adzibuhu summa yuradu ila rabbi fa'adzibuhu adzaban nukra. Maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-nya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Maksudnya dia ditimpa dua hukuman, hukuman dunia dan hukuman akhirat. Ayat yang ke-88. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'un husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Tafsir ayat yang ke-88. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'ul husna. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Maksudnya dia mendapatkan surga dan kondisi yang baik di sisi Allah sebagai balasan pada hari kiamat. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Maksudnya kami akan mencurahkan kebaikan kepadanya, berlembut-lembut dengannya dalam ucapan, dan kami memudahkan muamalah baginya. Ini menunjukkan statusnya dari kalangan raja yang soleh dan wali yang adil lagi berilmu, yang mana dia sejalan dengan keridhaan Allah dalam menyikapi setiap orang sesuai dengan kondisinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.